Halo semua, perkenalkan saya Kartika Panyarisya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait perbedaan wudu dan juga asana. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas terkait perbedaan keduanya, yaitu apa itu wudu dan asana. Lalu saya akan membandingkan fitur-fitur pada kedua software tersebut, terkhusus pada modul HR-nya. Namun saya akan berfokus kepada tampilan UI UX-nya saja. Dan yang terakhir saya akan membahas terkait perbandingan harga kedua software tersebut. Jadi mungkin saya akan membahas terkait Udu terlebih dahulu. Jadi Udu itu merupakan sebuah sistem ERP yang membantu dalam pengelolaan berbagai aspek bisnis seperti akuntansi, manufaktur, billing, CRM, e-commerce, dan beberapa proses bisnis lainnya. Jadi pada software Udu ini sendiri terdapat beberapa aplikasi-aplikasi fungsional pada setiap modulnya, di mana Udu ini mengintegrasikan aplikasi-aplikasi tersebut secara seamless membentuk sebuah sistem ERP yang bisa mengotomisasi proses bisnis dengan lebih mudah. Jadi berdasarkan review, software ini cocok digunakan oleh bisnis skala kecil hingga menengah. Kemudian untuk software Asana, jadi Asana ini merupakan software manajemen tugas dan proyek yang cukup sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Deloitte dan juga Spotify karena menawarkan fitur-fitur yang mempermudah proses pelacakan serta manajemen tugas dengan efektif dan efisien. Jadi walaupun sebenarnya Asana ini bukan merupakan software yang berfokus pada HR, tapi Asana ini menyediakan beberapa template yang bisa digunakan untuk membantu fungsi HR, misalkan dalam proses rekrutmen, onboarding, offboarding, wawancara, hingga pelacakan calon karyawan. Asana ini juga sudah terintegrasi dengan lebih dari 200 aplikasi, sehingga memungkinkan pensentralisasian informasi sumber daya manusia yang lebih baik. Kemudian saya akan membahas terkait fitur-fitur yang terdapat pada kedua software tersebut, namun berfokus kepada modul HR-nya saja. Jadi pertama saya akan membahas terkait aplikasi-aplikasi yang terdapat pada modul HR pada software Udu. Jadi yang pertama adalah aplikasi rekrutmen. Jadi aplikasi ini membantu menyederhanakan proses perekrutan, memudahkan pengelolaan segala hal dimulai dari penempatan lowongan, hingga pelacakan kandidat. Jadi hal ini bisa tentunya membuat manajemen sumber daya manusia lebih efisien, serta membantu dalam mengidentifikasi kandidat yang berkualifikasi untuk bisa dijadwalkan wawancara. Jadi dapat kita lihat dari tampilan aplikasi ini, jadi dia berupa tampilan Kanban, dapat kita lihat pada tampilan job position ini, itu terdapat detail nama perusahaan, nama departemen, status publikasi, lalu ada jumlah aplikasi baru, jumlah aktivitas terlambat, dan juga jumlah yang perlu direkrut. Jadi kalau misalkan kita menekan icon tiga ini, titik tiga ini, nanti juga akan muncul informasi-informasi mengenai aplikasi, wawancara, aktivitas, dan juga kita juga bisa melihat laporan yang ada. Terdapat juga beberapa fungsionalitas seperti filters, group by, dan juga favorite. Selanjutnya ada aplikasi employee. Jadi aplikasi employee ini sudah mengintegrasikan semua kegiatan dan juga data karyawan ke dalam satu basis data terpusat, sehingga mempermudah pengaksesan ke informasi yang dibutuhkan. Jadi, kita bisa menyimpan karyawannya berdasarkan jabatan atau departemen kerja mereka, karena misalkan eh, perusahaan kita itu perusahaan kita itu ada multi company environment dan juga multi department, jadi tentunya akan menjadi lebih mudah. Lalu kita juga bisa membuat profil dari masing-masing karyawan. Dapat kita lihat dari tampilan ini berupa tampilan Kanban juga. Jadi pada profil karyawannya, kita bisa melihat detail informasi dari karyawan tersebut seperti nama mereka, posisi, lalu kontak information mereka, lalu kita juga bisa melihat statusnya. Yang ini, bulatan hijau ini berarti karyawannya sedang online, lalu misalkan yang icon pesawat ini berarti karyawannya sedang absen, lalu juga terdapat icon jam ini, itu memungkinkan kita untuk bisa melakukan scheduling aktivitas kepada masing-masing karyawan, dan juga terdapat icon chat juga. Itu icon chat itu nanti bisa kita gunakan untuk mengirim pesan kepada karyawan. Kemudian ada aplikasi payroll, di mana aplikasi ini membantu dalam pengelolaan penggajian karyawan pada jangka waktu tertentu, pada interval waktu tertentu. Jadi dapat dilihat ini tampilannya berupa dashboard, di mana terdapat bagian-bagian seperti warnings. Jadi warnings ini bersihkan peringatan-peringatan terkait kontrak karyawan. Kemudian ada batches. Di section batches ini kita bisa mengakses slip gaji karyawan, baik yang sudah dikonfirmasi ataupun yang baru saja dibuat. Lalu ada juga section note. Jadi section note ini kita bisa mencatat informasi yang dibutuhkan terkait dengan payroll. Lalu terdapat
grafik employer cost dan juga employee trends. Jadi ini berupa graf yang bisa kita analisis baik berdasarkan bulanan maupun tahunan. Selanjutnya ada aplikasi appraisal. Jadi aplikasi ini mempermudah HR dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kontribusi karyawan-karyawannya. Dengan begitu, HR bisa memutuskan apakah akan memberikan penghargaan baik berupa kenaikan gaji, promosi, ataupun bonus. Dan tentunya dengan adanya penghargaan ini bisa meningkatkan semangat kerja para karyawan. Jadi dapat kita lihat ini tampilannya berupa Kanban juga, dan ini ada profil dari masing-masing karyawan, itu tertera namanya, lalu juga ada departemennya dan juga tanggalnya. Jadi, selain itu juga bisa dilakukan sorting berdasarkan company, departemen, dan juga status appraisals-nya, apakah di-confirm, sudah selesai, ataupun dibatalkan. Selanjutnya ada aplikasi referral. Jadi aplikasi referral ini memungkinkan karyawan untuk bisa merekomendasikan calon pelamar pada posisi tertentu di dalam perusahaan sehingga juga akan membantu perusahaan dalam menghemat biaya dan waktu. Jadi dapat kita lihat ini tampilannya berupa dashboard. Jadi akan ditampilkan posisi apa yang tersedia, lalu juga deskripsi pekerjaannya, lalu juga ada total poin yang akan didapatkan oleh karyawan yang membagikan referral tersebut, serta opsi-opsi dalam me-refer ke orang lain, apakah membagikan link atau mengirim ke sosial media, membagikan ke sosial media, lalu juga bisa membagikan ke LinkedIn, ataupun bisa juga mengirimkan email. Kemudian ada aplikasi terakhir pada modul HR di Udo, yaitu time off. Jadi time off ini dapat membantu proses pengelolaan cuti dan juga permintaan izin karyawan. Jadi dapat kita lihat itu tampilannya berupa dashboard kalender. Jadi ini bisa ditampilkan harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Dan di sini dapat kita lihat jenis-jenis time off-nya itu memiliki warna yang berbeda seperti sick, paid, lalu compensatory days, lalu juga terdapat pola-pola yang berbeda juga, itu tergantung apakah izinnya sudah tervalidasi, disetujui, atau ditolak. Dan juga terdapat filter, di mana nanti filternya itu ada kriterianya to approve, need second approval, approve time off, current year, start date, lalu juga ada active time off, archive time off, dan juga cancel time off. Sekarang saya akan menjelaskan template-template HR yang disediakan oleh Asana. Yang pertama ada onboarding template. Jadi template ini dirancang untuk membantu karyawan baru untuk bisa memperoleh informasi yang diperlukan dan juga tugas yang harus diselesaikan dan tujuan agar mereka bisa beradaptasi dengan peran baru mereka. Jadi pada template ini, manajer bisa menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan proses onboarding. Misalkan menambahkan informasi relevan terkait pekerjaan dan juga dokumen penting serta tugas-tugas onboarding. Jadi terdapat beberapa fitur yang terintegrasi pada template ini. Yang pertama itu ada tampilan project view, yaitu tampilan ini berupa tampilan format grid yang menampilkan semua informasinya secara terstruktur. Jadi kita bisa lihat ada tugas-tugasnya, lalu ada due date, lalu juga ada siapa assignee-nya, time frame, owner, dan juga actionable. Jadi selain tampilan ini juga bisa, ada subtask, jadi memudahkan dalam membagi tugas menjadi komponen-komponen individu sehingga lebih mudah untuk dilacak. Lalu juga ada fitur custom fields, jadi ini digunakan untuk menambahkan label untuk bisa mempermudah filter dan juga penandaian informasi, misalkan status atau prioritas. Dan juga terakhir ada fitur multi-homing, jadi ini sangat berguna untuk pekerjaan yang cross-functional, karena akan memungkinkan pengguna untuk bisa mengurangi pekerjaan yang berulang atau repetitif, dan juga menambahkan tugas ke beberapa proyek sekaligus. Selanjutnya ada candidate tracking template, jadi sesuai dengan namanya, itu digunakan untuk membantu dalam melacak kandidat, lalu juga bisa untuk menyimpan catatan wawancara, serta menyimpan informasi kontak dari kandidat. Jadi untuk tampilannya sendiri, ini juga tampilannya berupa Kanban, jadi ini juga terdapat custom field seperti yang tadi, dapat kita lihat nih statusnya, misalkan in review, rejected, lalu juga ada scheduling, on hold, dan bahkan hired. Dan ini juga bisa kita lihat terdapat pembagian-pembagiannya, kita bisa bagi apakah, masih screening, lalu interview, lalu ada final candidate, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada interview question template. Jadi template ini dapat digunakan untuk mempersiapkan pertanyaan wawancara agar bisa lebih lancar proses rekrutmennya. Jadi dapat kita lihat di sini bisa add task, jadi nanti kita bisa mencatat pertanyaan-pertanyaan wawancara dan kita juga bisa
menambahkan statusnya apakah, priority-nya low, high, atau medium, lalu, kita juga terdapat juga fitur subtask, itu yang tadi untuk membagi tugas menjadi komponen individu, lalu juga ada fitur projects, yaitu digunakan untuk bisa mengorganisir tugasnya secara bersama-sama. Kemudian ada HR Project Plan Template, jadi itu merupakan template planning yang bisa digunakan oleh tim HR dalam melacak progresnya, lalu bisa menentukan prioritas, serta untuk saling mengkomunikasikan progres mereka. Jadi pada tampilan ini berupa tampilan project view, jadi di sini kita bisa menuliskan planning kita, lalu kita bisa juga set statusnya dan juga progresnya bagaimana. Jadi ini ada status update, jadi pada template ini terintegrasi dengan fitur status update ya, jadi fitur ini berguna untuk memperbarui status dan ketika statusnya diperbarui nanti bisa di member tim akan ternotifikasi terhadap pembaruan tersebut. Dan yang terakhir adalah offboarding template. Jadi template ini digunakan untuk memudahkan karyawan yang akan meninggalkan perusahaan dan juga tim-tim HR-nya untuk bisa melacak sisa tanggung jawab karyawan tadi, sehingga proses transisinya dapat jalan lebih lancar. Dan template ini juga digunakan untuk memastikan bahwa proses offboarding untuk selanjutnya akan tetap konsisten. Jadi, misalkan ada karyawan lain yang akan meninggalkan perusahaan di masa depan, sudah ada template-nya, jadi tetap konsisten. Jadi untuk tampilannya sendiri itu kurang lebih sama, mirip dengan, onboarding template, itu tampilannya berupa project view, lalu bisa kita tulis, tes-tesnya apa aja, lalu assigning-nya, due date, itu juga status. Selanjutnya saya akan membahas terkait perbandingan harga dari Odoo dan Asana, paket-paket yang terdapat pada kedua software tersebut, dan informasi berupa harga dan juga informasi lainnya mengenai paket-paket tersebut. Oke, pertama saya akan bahas terkait pricing Odoo. Jadi ada 3 paket. Yang pertama ada One App Free. Jadi ini adalah paket gratis dari Odoo yang memungkinkan pengguna untuk bisa menjelajahi Odoo untuk pertama kalinya. Jadi pada paket ini tidak ada batasan jumlah pengguna dan walaupun gratis, paket ini sudah include modul Odoo Studio dan juga memungkinkan pengguna untuk bisa mendapatkan akses ke modul dari aplikasi Odoo lain yang berkaitan dengan aplikasi Odoo yang dipilih tanpa tambahan biaya. Jadi misalkan pengguna sudah memilih untuk menggunakan suatu aplikasi Odoo, namun aplikasi tersebut berkaitan dengan aplikasi Odoo lainnya, jadi, pengguna bisa secara gratis mendapatkan akses ke modul dari aplikasi Odoo lainnya tersebut tanpa ada tambahan biaya. Kedua, ada paket standar. Jadi, paket ini dipatok dengan harga $7,25 per bulan per pengguna yang tentunya ditagih per tahun. Jadi paket ini tersedia, dalam format online dan cloud, dan paket ini cocok untuk perusahaan yang tidak memerlukan banyak kustomisasi dalam proses pengembangan bisnisnya. Dan bedanya dengan paket sebelumnya, paket One App, ini harganya tetap sama per pengguna. Jadi walaupun misalkan pengguna ini mengunduh banyak aplikasi Odoo, itu harganya tidak bertambah, jadi tetap sama dengan harga yang pertama kali dibayar, jadi lebih hemat biaya. Dan yang ketiga ada paket custom, itu dihargai $10,90 per bulan per pengguna dan juga ditagih setiap tahunnya. Dan paket ini lebih powerful dibandingkan dengan paket standar karena memungkinkan kustomisasi dan juga integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Dan paket ini juga cocok untuk bisnis yang beroperasi di berbagai perusahaan. Dan juga disarankan untuk perusahaan yang memerlukan deploy Odoo ke odoo.sh atau on-premise. Selanjutnya untuk pricing Asana itu terdapat 3 paket. Jadi yang pertama ada paket basic, ini merupakan versi gratis yang bisa digunakan oleh hingga 15 anggota tim. Dan paket ini ideal untuk individu atau tim yang baru saja memulai manajemen proyek. Jadi ini bisa digunakan untuk mengelola tugas dan proyek tanpa batas, namun karena gratis tentunya terdapat beberapa fitur yang terbatas. Misalkan fitur timeline, portfolio, dan juga workload. Kemudian ada paket premium, jadi paket ini memiliki biaya $10,99 per pengguna per bulannya dan juga ditagih per tahun. Jadi, paket ini sudah mencakup fitur-fitur yang ada pada basic dan tambahannya itu fitur-fitur seperti timeline, workflow builder, dan juga unlimited dashboard. Jadi untuk paket ini, cocok untuk tim dengan lebih dari 15 anggota dan juga tim yang, cukup rutin mengulang proyek atau proses atau bisa dibilang templatizing work, dan juga tim atau individu yang bekerja dengan berbagai tim di seluruh perusahaan.
Dan ketiga ada paket bisnis, jadi paket ini dibanderol dengan harga $24,99 per pengguna per bulan dan juga sama ditagih per tahun. Jadi paket ini juga sudah include fitur-fitur yang ada pada premium dan juga termasuk fitur untuk mengintegrasi dengan lanjut dengan aplikasi-aplikasi seperti Adobe Creative Cloud, lalu Tableau, dan juga Power BI. Dan paket ini cocok untuk digunakan oleh tim seperti tim pemasaran, tim kreatif, tim penjualan atau operasional, dan juga tim-tim yang perlu mengelola pekerjaan lintas inisiatif. Selain ketiga paket yang sebelumnya disebutkan, jadi Asana ini juga menawarkan paket Asana Enterprise, tapi berbeda dengan paket-paket sebelumnya, paket ini itu lebih digunakan oleh suatu perusahaan dibandingkan tadi yang bisa digunakan oleh satu tim saja atau individu. Tapi untuk paket ini, untuk bisa berlangganan paket ini, perusahaan perlu menghubungi tim sales dari Asana. Jadi paket ini sudah cukup lengkap, mencakup semua fitur yang tersedia pada Asana, dan juga ditargetkan untuk organisasi yang memerlukan proses yang fleksibel, cepat, dan efisien antar tim perusahaan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.